Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya, udah di penjara semua tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak sekali kisah Nabi yang patut diteladani, salah satunya kisah Nabi Muhammad. Namun, tahukah Anda kisah tentang asal-usul penamaan Muhammad pada Rasulullah? Seberapa penting dan karomah nama Muhammad? Simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Sebelum lanjut, like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar konten Islami semakin populer. Terima kasih. Terdapat beberapa riwayat yang mengisahkan tentang awal mula penamaan Muhammad untuk Rasulullah. Perlu kita ketahui, Rasulullah memiliki sejumlah nama dan sebutan. Sejumlah nama dan sebutan lainnya adalah Taha, Yasin, Mustafa, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Tetapi beliau lebih populer dengan nama Muhammad. Muhammad adalah nama terbaiknya. Ini juga namanya yang paling utama. Konon, nama ini adalah pemberian kakeknya, Abdul Muthalib, dengan harapan cucunya ini menjadi pribadi yang terpuji baik di langit maupun di bumi sebagai keterangan Syekh Nawawi Banten berikut ini. Muhammad adalah namanya yang paling utama dibanding namanya yang lain seperti Taha, Yasin, Ahmad, Mustafa, dan lainnya. Orang yang menamainya demikian adalah kakeknya Abdul Muthalib di hari ke-7 kelahiran karena ayahnya telah wafat sebelum persalinan ibunya. Ketika ditanya kenapa bayi itu dinamai Muhammad, sebuah nama di luar tradisi orang tua dan kaumnya. Sebagai informasi, sebelum lahirnya Rasulullah, belum pernah ada orang yang menamakan anaknya dengan nama yang paling mulia ini, Muhammad. Namun setelah kelahiran sang Nabi, barulah nama yang begitu indah diberikan kepada Rasulullah, yaitu dengan nama Muhammad. Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap ia dipuji di langit dan di bumi." Allah telah mewujudkan harapannya. Pendapat Syekh Muhammad Nawawi Banten dapat ditemukan dalam kitabnya Kasyifatus Saja Indonesia Darul Ihya'il Kutubil Arabiyah, halaman 4. Keterangan Syekh Muhammad Nawawi Banten ini tidak berlebihan. Sosok Nabi Muhammad merupakan pribadi terpuji yang membuatnya segan di langit dan di bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab berikut ini. Artinya, sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bacalah salawat dan salam untuknya dengan sebenar-benar salam. Surah Al-Ahzab ayat 56. Banyak ayat yang menunjukkan keutamaan pribadi Nabi Muhammad. Pada ayat ini, Allah menyebutkan kehadiran murkanya untuk mereka yang menyakiti dirinya dan Rasulnya itu. Sungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allah juga menyediakan siksa yang hina untuk mereka. Surah Al-Ahzab ayat 57. Terbukti kebenarannya sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut. Tentu kita masih ingat tentang sosok komika yang tidak begitu terkenal, namanya Aulia. Dalam materi lawakannya beberapa hari yang lalu, ia menghina nama Muhammad. Lalu tidak lama setelah itu, Aulia dijebloskan ke penjara dengan pasal penistaan agama. Begitulah akhir dari seseorang yang mencoba menghina orang yang telah Allah muliakan. Maka bagi kita yang sudah terlanjur menghina nama Muhammad, dikarenakan nama tersebut merupakan nama Nabi terakhir umat Islam, maka segeralah bertaubat. Bagi sebagian kita mungkin, apalah arti sebuah nama? Sehingga mereka para orang tua seenaknya saja memberi nama kepada anaknya. Namun tidak dalam Islam. Dalam agama Islam nama merupakan sebuah doa. Maka lebih baik dan sangat dianjurkan untuk memberi nama terbaik bagi anak-anak kita. Sebagaimana bunyi sebuah hadis dari Abi Wahab Al-Jushami. Ia berkata, Rasulullah bersabda, "Berilah nama kepada anak-anakmu dengan nama-nama para nabi. Dan nama-nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sedangkan yang pertengahannya adalah Haris dan Hammam. Adapun nama yang paling jelek adalah Harap dan Murrah." Hadis riwayat Abu Daud. Riwayat lain menyebutkan bahwa orang yang menamainya dengan kata
Muhammad tidak lain adalah ibunya, Siti Aminah. Ketika sedang mengandung, sesosok malaikat mendatanginya. Kepada Siti Aminah, malaikat itu berpesan, "Kau sedang mengandung penghulu manusia. Oleh karena itu, namailah ia dengan nama Muhammad." Nabi Muhammad adalah makhluk istimewa. Ia paling akhir diutus secara fisik oleh Allah. Tetapi hakikatnya ia tercipta lebih dahulu dan merupakan asal dari penciptaan alam semesta. Artinya, jauh sebelum alam semesta dan isinya diciptakan, Allah telah lebih dulu menciptakan nur Nabi Muhammad. Keterangan ini bisa kita dapatkan dalam kitab Daqaiq Al-Akhbar karya Syekh Abdurrahim bin Ahmad, yakni pada bab awal tentang penciptaan Ruhul Azham atau ruh yang agung yakni nur Nabi Muhammad. Dijelaskan bahwa adapun Ruhul Azham itu nurnya Sayyidina wa Nabiyina Muhammad. Sungguh telah datang di dalam sebuah riwayat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pohon itu ada 4 cabang. Dan Allah menanami pohon itu, Syajaratul Yakin. Kemudian Allah menciptakan nur Nabi Muhammad di dalam suatu tabir atau hijab maupun tirai intan mutiara yang putih seperti burung merak atau disebut juga sebagai ethuas. Setelah itu Allah meletakkan burung merak itu di atas pohon keyakinan tersebut, Syajaratul Yakin. Maka burung merak itu pun lalu bertasbih di atas pohon keyakinan itu selama 70.000 tahun. Syekh Abdurrahim bin Ahmad menjelaskan kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan, Miratul Hayat. Cermin itu lalu diletakkan di hadapan burung merak. Maka ketika burung merak itu melihat ke cermin kehidupan, dia melihat bentuknya dengan bentuk yang sebagus-bagusnya dan seindah-indahnya bentuk. Lalu burung merak itu pun malu kepada Allah, sehingga menetes dari dahinya 6 tetesan yang menciptakan sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga bunga mawar dan padi. Singkatnya, Allah telah selesai menciptakan Nabi Muhammad, lalu kemudian baru melakukan proses penciptaan Adam dari tanah dan lain sebagainya. Dengan fakta tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sejatinya penciptaan Nabi Muhammad sudah terjadi sejak awal sebelum alam semesta ini diciptakan. Sehingga cahaya ilahi pun diikut sertakan dalam diri Nabi Muhammad, sehingga akhlak Nabi pun diabadikan dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Ashim yang agung. Sehingga tak heran beliau menjadi model paling sempurna dari segenap alam semesta ciptaannya. Artinya, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, sehingga tidak ada nabi lagi setelahnya. Meski kerap kali bertemu dengan orang yang sempurna, kita harus yakin bahwa tiada satupun orang yang sempurna seutuhnya melebihi Rasulullah. Karena semua kesempurnaan lahir dan batin yang tersebar di banyak manusia terdapat dalam seorang pribadi bernama Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan bahwa keimanan seseorang kepada Allah belum sempurna bila belum meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah model manusia sempurna ciptaan Allah tanpa tanding. Artinya, informasi Al-Baijuri mengatakan bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa salah satu kesempurnaan iman seseorang adalah keyakinan terhadap tiada satupun manusia yang memiliki kesempurnaan lahir dan batin secara lengkap pada diri seseorang kecuali terdapat pada diri Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar dapat meneladani akhlak terpuji Rasulullah meski hanya sekian persennya. Kita juga berdoa semoga Allah memasukkan nama kita, keluarga, dan masyarakat kita ke dalam golongan penerima syafaat Nabi Muhammad. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu menjunjung tinggi Rasulullah dengan cara mencintai setiap sunnahnya dan juga termasuk dengan cara menghormati nama Muhammad. Dengan nama tersebut, maupun penamaan kepada anak-anak kita berharap adanya keberkahan dari nama Muhammad agar kelak anak keturunan kita menjadi pengikut setia dari setiap ajaran Rasulullah. Bukan malah menghina nama Muhammad, karena sejatinya penghinaan nama tersebut dalam setiap kaum muslimin sama halnya dengan menghina Rasulullah, orang yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah. Seharusnya kita harus mencintai Rasulullah dan semua yang berhubungan dengan beliau, termasuk juga nama. Karena nama tersebut merupakan nama perdana yang disandangkan kepada baginda Rasulullah. Semoga video ini dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga seluruh sahabat beliau. Share dan like video ini. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Sang Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin.